Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast Bicara Tuntas. Saya Denny Haryadi masih ditemani oleh pemimpin redaksi itulah.com, Bung Melki Danus Hee. Untuk tamu kita hari ini, bincang-bincang obrolan santai seputar Barito Utara, kita mengundang salah seorang politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa yang juga Wakil Ketua 1 DPRD Barito Utara. Cukup susah kita mendapatkan waktunya karena kesibukan beliau. Dan beruntung pada hari ini, siang ini kita bisa ajak ngobrol santai di Bicara Tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bung Denny, Bung Melki. Jadi karena saya yang familiar aja biasa panggil Pak Waket. Jadi karena biasa di kantor atau di mana jauh ketemu, oke Pak Waket. Sekali lagi di tengah kesibukannya, kami dari podcast Bicara Tuntas pertama-tama mengucapkan terima kasih karena meluangkan waktu untuk datang ke sini. Kita juga mengucapkan selamat. Walaupun ini sudah lama, selamat pertama PKB meraih hasil cukup bagus di Pileg kemarin. Dan salah satu dari hasil itu adalah Pak Parmana Setiawan, Pak Waket kembali terpilih di Dapil 1 Kecamatan Tewe Tengah. Kalau saya boleh beri gambaran, ini dapil yang keras. Ibarat kata, ya dapil neraka, 58.000 suara di situ diperebutkan dan semua tokoh-tokoh utama politik Barito Utara turun di situ, artinya bertarung di situ ya. Itu kan. Nah, terkait dengan Pileg kemarin, bagaimana PKB hasilnya? Boleh Pak Waket beritahu kami. Sebenarnya posisi saya lupa. Jadi beliau ini sekretaris DPC PKB Barito Utara, itu jabatan resminya. Kebetulan kalau ketua dijabat oleh Pak Haji Purmanjaya, Pak Haji Gogo Purmanjaya. Bagaimana hasil PKB kemarin? Mungkin Pak Waket bisa bagi dengan kami. Berapa kursi yang diperoleh, itu sebarannya seperti apa untuk legislatif? Silahkan Pak Waket. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bung Denny, Bung Melki, yang sering saya sapa Abang ya. Setiap pertemuan kan, setiap ada komunikasi saya sering menyebut Abang Melki, Bang Denny. Sebelumnya saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin, artinya sebelum saya menyampaikan apa yang ditanyakan oleh Bang Melki dan Bang Denny tadi, secara pribadi, khususnya saya mewakili DPC PKB Barito Utara, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Barito Utara yang selama pemilihan legislatif tadi artinya sudah memberikan suaranya untuk PKB. Itu sangat luar biasa, sehingga PKB bisa menoreh hasil yang maksimal mencapai artinya 5 kursi dari 4 dapil. Semoga niat atau harapan serta amanah masyarakat yang diberikan itu bisa kami jalankan dengan baik. Tentunya dengan ucapan terima kasih ini, Bang Melki, Bang Denny, itu tidak cukup atau tidak sebanding apa yang sudah diberikan masyarakat kepada kami terhadap PKB pada khususnya. Artinya mungkin ada pemilih-pemilih baru yang tidak pernah bertatap muka dengan kami, yang tidak pernah tegur sapa, yang hanya bisa melihat di media sosial kan, yang hanya bisa melihat artinya di baleho, spanduk, bahkan mungkin hanya dari mulut ke mulut, dari kerabat, sahabat atau teman, sehingga merubah niat mereka, artinya mempercayakan, artinya memilih kami caleg-caleg PKB di dalam bilik suara. Itu suatu yang luar biasa dan mungkin saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini dari lubuk hati saya yang paling dalam, atas nama pribadi dan DPC PKB Barito Utara, mengucapkan kepada seluruh masyarakat Barito Utara terima kasih lagi yang sebesar-besarnya.
Alhamdulillah kita pada periode ini sebenarnya kalau kita berbicara target atau harapan, kita tuh pengennya lebih sebenarnya daripada 5 kursi. Artinya optimis sebenarnya. Nah, cuman dengan menoreh atau memperoleh 5 kursi ini sudah cukup signifikan dan ini sangat luar biasa. Artinya dengan seperti yang dibilang Bang Denny tadi dengan Bang Melkir bahwa artinya dapil pemilihan 1 TW Tengah ini kan cukup luar biasa. Artinya memperebutkan 9 kursi dari 58.000 dan tokoh-tokohnya kan semua keluar. Artinya dengan diberikan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa memberikan artinya kepercayaan mendapatkan 5 kursi itu sudah hal yang luar biasa. Dapil Neraka ini kita dapat 2 kursi ya. Ya, jadi untuk dapil 1 Kecamatan TW Tengah itu kursi pertamanya didapatkan oleh Pak Haji Kopo Jaya dan yang keduanya saya sendiri. Untuk dapil 2 itu Kecamatan Lahe Barat, TW Timur dan Gunung Purai itu Pak Haji Al-Hadi. Untuk dapil 3 itu Kecamatan Montalat dan Gunung Timang itu masih pertahanan artinya Pak Suhendra SE, dan dapil 4 TW Selatan TW Baru itu tetap masih Pak Haji Beni Siswanto. Terus apa evaluasi PKB terhadap hasil pemilu legislatif itu? Sebenarnya tidak banyak Bang Beni. Evaluasi itu ya hanya mempersiapkan dan mempertahankan kader yang ada. Jadi maksudnya di sini artinya berdasarkan hasil pemilu legislatif 2024 Februari tadi kan. Artinya secara tingkat nasional khususnya untuk Kabupaten Barito Utara, artinya kami tetap harus membina kader-kader baru dan kader-kader yang sudah ikut berjuang. Artinya yang sudah ikut berjuang dan kita lihat sudah potensinya, walaupun kan sebagian tidak semua bisa duduk kan. Nah, cuman itu tetap kita bina. Dan kita sudah melihat potensinya di pemilihan legislatif 2024 tadi. Artinya membina dan tetap mempertahankan supaya mereka ini lebih tajam pemikiran dan perhatiannya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Barito Utara. Itu tujuan kami dan evaluasinya hanya ibaratnya itu artinya memilih kader itu tidak boleh sembarangan. Karena itu berpengaruh untuk perolehan kursi. Jadi kita memilih figur dan memilih orang-orang yang benar bisa menyampaikan manfaatnya di tengah masyarakat Barito Utara. Jadi saya catat dari Wikipedia ini PKB adalah partai yang didirikan pas zaman reformasi. Kira-kira benar Pak Wakil? Didirikan pada tanggal 23 Juli 1998. Asasnya Pancasila. Ideologi yang dianut oleh PKB adalah dia ideologinya moderat. Dari dia ini gitu kan. Dan PKB bersyukur salah satu tokoh besar bangsa menginisiasi menggagas berdirinya partai ini adalah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Gus Dur dengan tokoh-tokoh terkemuka di NU lainnya. Nextnya kita kembali ke Barito Utara. Ibarat Pak Wakil, partai kita ini udah punya bekal 5 kursi ya. Bekal 5 kursi itu bekal yang sangat strategis tuh. Kalau kami lihat dari kacamata media mungkin. Kenapa dengan 5 kursi PKB kemungkinan dalam kontestasi Pilkada 2024 nanti bisa mencalon sendiri. Nah, yang ingin kita dengar langsung dari pengurus teras PKB Barito Utara, apa yang PKB akan lakukan atau apa yang sekarang PKB pikirkan untuk langkah ke depannya karena kita menghadapi Pilkada? Baik Bang Melki, pertama saya mungkin hanya menyampaikan dulu artinya bahwa kita tetap fokus kepada tujuan partai PKB dulu atau fraksi PKB. Artinya kita tetap selalu bersuara terhadap aspirasi-aspirasi masyarakat yang membangun. Artinya fraksi PKB tetap selalu mengarah kebijakan terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat itu yang lebih utama. Yang kedua lagi, seperti yang Bang Melki bilang tadi bahwa kedepannya memang dengan perolehan kursi yang 5 ini tadi memang juga ada niat dan kebetulan dari PKB juga ada kader yang bisa diperjuangkan untuk
maju di pemilihan kepala daerah nanti. Nah, jadi dengan 5 kursi itu sudah modal kuat, sudah cukup untuk kami ikut berpartisipasi di dalam pemilihan kepala daerah November 2024 mendatang. Maaf Pak Wakil, tadi belum sempat kita perkenalkan kurikulum vitae-nya. Oh iya. Saya izin sebentar. Jadi Pak Permana dilahirkan dan besar di Pelaihari, Kalimantan Selatan. Beliau menghabiskan pendidikan dari SD sampai SMA di tanah kelahirannya, lalu menyelesaikan studi strata satunya, studi di Fakultas Teknik Universitas Ahmad Yani, Ufaya, Banjarmasin. Beliau juga sebelum di DPRD menekuni dunia jasa usaha konstruksi, artinya kalau bahasa kita sehari-hari, beliau sebagai kontraktor, pemborong, dan juga sudah terkenal di Muara Tewe. Jadi dengan bekal sebagai seorang sarjana teknik dan sekarang mungkin dari ilmu itu diaplikasikan salah satunya di dunia politik, dan beliau salah satu tokoh yang paling berpengaruh di Barito Utara. Kenapa saya bilang paling berpengaruh? Sebagai wakil ketua DPRD, berasal dari partai besar, arti PKB. Kita tidak bisa menafikan PKB secara nasional pun meningkat. Silakan, mungkin Haji Denny ada yang akan digali lagi dari Pak Waket. Mungkin ini yang mungkin saya tanyakan ini, karena ini kan sudah mendekati pilkada, dan apa persiapan dari PKB sendiri untuk menghadapi pesta demokrasi pemilihan kepala daerah 2024 ini? Begini Bang Denny, tentunya dengan modal pengalaman dan kita melihat daripada hasil pemilihan legislatif Februari 2024 kemarin, itu kan sudah bukti nyata bahwa artinya PKB ini memang sudah diatur prosesnya untuk menghadapi pilkada. Artinya kenapa? Kan kita mempunyai target, mempunyai keinginan, artinya melebihi daripada 5 kursi malah. Dan alhamdulillah kita diberikan 5 kursi. Artinya itu sudah modal dasar untuk kita menghadapi pilkada di November 2024 nanti. Pada prinsipnya berkibat daripada hasil secara nasional dan khususnya Barito Utara tadi, bahwa PKB ini kan signifikan nih pemilihnya dari beberapa dapil. Nah, jadi dari beberapa dapil tersebutlah kita rangkumkan nanti. Artinya memang ada perbedaan sih antara pemilihan legislatif dengan pilkada. Nah, cuman tetap ada kesamaan. Artinya malah lebih mudah. Kalau menurut saya lebih mudah. Tapi lebih prosesnya aja yang lebih panjang atau lebih banyak. Karena kenapa merangkumkan dari beberapa dapil tadi. Dan kita sudah cukup sebagai modal. Artinya setiap dapil, ini untuk PKB sudah cukup modal. Artinya setiap dapil sudah menorehkan minimal 1 kursi. Nah, artinya berarti PKB mempunyai masa tersendiri. Nah, jadi secara persiapan, jadi tinggal mempolisnya aja, mengatur jaringannya, dan penyelesaian mungkin di hari hanya nanti. Jadi insya Allah PKB berbenah diri, artinya berdasarkan dari pengalaman tadi sudah mulailah meningkatkan persiapan untuk pemilihan kepala daerah di November 2024 nantinya. Oke, ini kan PKB 5 kursi bisa mengusung sendiri. Apakah mengusung sendiri atau masih perlu untuk berkoalisi dengan partai lain? Seperti istilah gotong royong Bang Denny Melki kan. Artinya yang namanya menyelesaikan pekerjaan itu dengan sendiri itu lebih berat. Nah, artinya kalau kita dengan mengacu kepada bahasa gotong royong, artinya partisipasi masyarakat, artinya ikut bergabung untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, berarti kan lebih ringan dan lebih mudah prosesnya. Nah, begitu juga dengan koalisi. Artinya kita tidak boleh puas dengan penghasilan 5 kursi. Tidak boleh puas. PKB tetap harus merangkul. Jadi koalisi itu perlu.
setiap partai yang ingin bergabung kami welcome, terbuka, dan bahkan kami jemput bola kepada mereka. Untuk saat ini yang kami lakukan. Artinya dengan berkoalisi itu menambah power atau energi baru bagi kami dan juga memperluas jaringan yang sudah ada tadi. Artinya kan PKB mempunyai jaringan tersendiri sudah. Ditambah koalisi lagi, tentunya kan mereka punya titik-titik jaringan yang mungkin tidak bisa tersentuh oleh PKB. Dengan adanya berkoalisi itu akan mempermudah perjuangan di Pilkada di November 2024. Sekarang berapa partai yang udah dirangkul atau sudah? Tahap komunikasi. Tahap komunikasi. Jadi yang jelas sudah ada beberapa partai. Mohon maaf mungkin saya sebutkan. Artinya komunikasi dengan Partai PDI Perjuangan, Golkar, PAN, Hanura, P3 dan juga PKS yang sudah kami lakukan komunikasi dengan teman-teman. Komunikasi secara intensif. Cuman saya tidak berani saat ini menyampaikan bahwa ini sudah mutlak berkoalisi. Ini masih tahap komunikasi terus dengan mereka tersebut. Oke, ini tadi Haji Denny banyak nyinggung tentang politik. Saya coba kembali sedikit, Pak Waket, soal tupoksi kita di DPRD sesuai juga dengan ini saya anggap masih sama dengan tema yang kita usung PKB. Kita semua sama-sama tahu ada 3 fungsi utama yang dijalankan oleh Dewan: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pak Waket sudah menjalankan itu selama 5 tahun nih. Ini kan kita tinggal hitung bulannya, dan insya Allah akan melanjut. Saya berdoa juga melanjut sebagai waket nantinya. Amin. Dari evaluasi itu, dari 3 fungsi itu, yang PKB, khusus fraksi PKB merasakan fungsi apa yang masih belum optimal. Fraksi PKB jalankan di DPRD Barito Utara, sehingga itu perlu dipertajam lagi di periode 2024-2029 ini. Gitu. Jadi Bang Melki dari 3 fungsi legislatif atau DPRD, yang pertama tadi legislasi kan, yang kedua penganggaran, dan yang ketiga itu pengawasan. Jadi kalau menurut saya pribadi itu kita yang agak repot itu di pengawasan. Begitu. Di pengawasan. Karena kenapa? Kadang legislasi sudah selesai, penganggaran sudah selesai. Di waktu penganggaran itu tidak diberikan ruang waktu yang banyak untuk pembahasan. Jadi kita terus terang semacam ditodong untuk menyelesaikan. Artinya secara cepat, harusnya kan beberapa hari. Dan kadang-kadang itu beberapa anggota pun dari fraksi lain juga meminta seperti itu. Nah, jadi apa? Yang kita bahas itu dalam bentuk gelondongan. Akhirnya kita tidak bisa melihat rincian program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kan kalau ibarat kita ini punya trapel kita ini kan punya trayek kan, punya mobilnya. Nah, jadi DPRD itu adalah pemilik trapel dan trayeknya itu. Nah, untuk yang menjalankannya pemerintah daerah. Cuman boleh dikatakan pemerintah daerah ini supirnya. Cuman kadang-kadang di pertengahan jalan, mohon maaf, dia tidak menjalankan trayek yang sudah kita tentukan. Misalnya jurusan Muara Tewe Banjarmasin, Muara Tewe Palangkaraya. Dia kadang-kadang misalnya orang Muara Tewe Balikpapan kan. Nah, jadi kita susah karena tidak ada keterbukaan itu. Jadi pengawasan ini tergantung apa yang kita awasin. Jadi mungkin ke depannya karena kan antara legislatif dan eksekutifnya adalah mitra kerja, di dalam hal di pembahasan waktu penganggaran itu harus memang lebih intens, lebih fokus lah. Artinya jangan hanya sekedar secara garis besar. Kadang-kadang kita sulit di dalam pengawasan. Jadi itulah kenapa saya bilang pengawasan yang harusnya. Jadi kadang-kadang kita dipertanyakan oleh masyarakat, ini ada program kegiatan atau pekerjaan ini, kadang-kadang kita tidak tahu. Dinas Pekerjaan Umum, tahunya kan jumlahnya misalnya untuk APBD tahun 2024 sekian jumlahnya. Tapi rincian di dalamnya kita nggak tahu. Kita harus buka lagi. Oke. Nah, saya lanjutkan terakhir nih. Dari yang tadi, izin. Aspirasi apa yang sering masyarakat
atau warga kita di Barito Utara, sampaikan ke teman-teman fraksi PKB kalau kita melakukan reses atau kunjungan kerja dalam daerah lah, karena di situ anggota berinteraksi langsung dengan masyarakat kita. Kepengen tahu nih, apa sih yang paling dikeluhkan oleh masyarakat kita? Baik Bang Melki, Bang Denny, saya mencoba menyampaikan ya apa yang sudah saya alami dan saya jalani, artinya 4 tahun ke belakang selama ini, sama kami melaksanakan tugas, kita melaksanakan reses ke masyarakat lah. Pada intinya kebanyakan itu mereka itu meminta infrastruktur jalan dan jembatan, tapi menuju titik pekerjaan mereka. Misalnya perkebunan, pertanian. Sebab apa? Artinya dengan adanya kebun mereka, misalnya sudah bagus menghasilkan, nah tapi kontribusinya, pengangkutannya dari hasil panen itu yang kesusahan. Nah, jadi mohon maaf, bukan saya ini memprotes dengan pemerintah yang ada. Pemerintah yang ada sudah bagus. Cuman lebih ditingkatkan lagi atau lebih perhatian lah terhadap jalan-jalan desa yang menuju titik mata pencaharian mereka, sentra ekonomi masyarakat lah. Sebab saya menilai seperti ini, ekonomi Barito Utara bisa meningkat apabila ekonomi di pedesaan pun meningkat. Artinya seperti ini, apabila infrastruktur jalan penghubung antara kabupaten dan kecamatan dan desa ke tempat-tempat titik, artinya pekerjaan mereka tadi, mereka mudah untuk menjual, mengangkut hasil panen, artinya kan mereka dapat duit. Ya. Nah, dengan adanya infrastruktur yang jalan tadi terhubung dari desa sampai kabupaten, istilah kasarnya mereka mau beli nasi kuning aja ke Barito Utara. Ya. Karena mudah. Nah sekarang jangankan mau beli nasi kuning, untuk mengangkut hasil daripada pekerjaan mereka, hasil bumi mereka, hasil panen mereka masih kesusahan. Seperti artinya jalan ke Jamut ya. Iya. Jamut kita di sini kan sayur-sayuran segala macam itu kan andalan kita kan Jamut sana kan. Iya. Yang 5455. Iya. Dapil Pawakel. 55. Itu kan mereka malah banyak berdagangnya ke Murung Raya. Ke Murung Raya. Tidak ke sini karena jarak yang dekat, terus keadaan kondisi jalan itu tadi dikeluhkan. Selain infrastruktur itu apa yang sering diaspirasi warga? Kebanyakan itu terkait masalah kesehatan. Nah, jadi yang sering dikeluhkan dan sering menghadapi saya itu terkait masalah pelayanan kesehatan. Ya. Itu baik yang ada di pedesaan maupun ya di kota, di rumah sakit kan. Artinya memang kedepannya pelayan ini sesuai dengan istilahnya tuh UHC yang ditentukan internasional. Artinya semua negara itu memang disarankan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Dan itu sebenarnya leading sektornya di BPJS nanti. Leading sektornya. Jadi aktor utamanya BPJS. Nah, mudah-mudahan lah ke depannya ini kami dari legislatif bersama-sama dengan fraksi lain bisa sedikit ini lagi dengan BPJS supaya bisa meningkatkan pelayanan kesehatan tersebut. Jadi dan orang berbuat pun tidak terkendala. Tidak terkendala. BPJS-nya tidak aktif segala macam itu kan. Dan itu nantinya ke depannya kalau saya lihat dari negara-negara yang sudah menjalankan mungkin hanya menampilkan kartu tanda penduduk sudah cukup. Bahwa mereka ini terdaftar di BPJS. Dan bagus lagi nantinya pemerintah kan bisa menggratiskan untuk biaya BPJS itu, biaya kesehatan itu. Oke, apalagi mungkin Bang Melki? Atau sudah cukup? Pak Wakil. Atau nanti kita lanjutkan Bung Parmana untuk closing statement aja apa yang kira-kira disampaikan ke masyarakat partai kita itu tadi terkait tugas-tugas di DPR atau apapun kepada masyarakat kita di Barito Utara. Ada pesan? Sebenarnya pesan ini untuk diri sendiri, bukan untuk Barito Utara, terutama di dalam pelaksanaan pekerjaan kami sebagai legislatif. Jadi pertama, ya permintaan maaf yang sebesar-besarnya mungkin selama kami menjabat
Di periode yang lalu masih belum maksimal bisa membantu. Tinggal berapa bulan lagi nih yang periode? Untuk periode ini mungkin sampai Agustus Bang. Agustus ya. Agustus. Jadi kita ya alhamdulillah masih berlanjut kan, mungkin di bulan Agustus juga nanti pelantikan. Jadi lebih ke situlah, artinya kami tetap berupaya sebagai wakil mereka kan, sebagai wakil rakyat ke depannya tetap memaksimalkan untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, itu aja intinya. Baik di bidang ekonomi, kesehatan maupun pendidikan. Itu yang lebih utama, lebih mendasar. Artinya apabila kita sehat, kita terdidik, insya Allah ekonomi meningkat. Nah itu bagus sekali. Dan itu memang sejalan. Dan visi misi PKB dari ini memakmurkan masyarakat Indonesia. Oke, Man. Pemirsa semua, itulah tadi bincang-bincang kami di Bicara Tuntas bersama Wakil Ketua DPRD Barito Utara, Permana Setiawan ST. Sampai di sini dulu jumpa kita, dan kita akan kedepannya akan bertemu lagi dengan mengundang narasumber hebat di Barito Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.